Bagaimana kalau kemudian ada orang tidak bersalah? Dianggap bersalah. Dianggap bersalah. Itu akan ada banyak korbannya di hukum itu kan ada hukum lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kembali lagi di channel kita podcast ngopi-ngopi. Malam ini saya kedatangan narasumber ya atau bintang tamu yang luar biasa banget. Kita sangat respect dengan peranan beliau. Beliau saat ini sedang aktif di bidang advokasi di dunia pengacara, dunia hukum, dan beliau juga sekarang sedang sibuk jadi dosen ya kalau tidak salah. Beliau adalah figur yang banyak sekali teman-teman karena kebetulan beliau adalah senior kita. Banyak teman-teman terinspirasi dari bagaimana beliau perform ya di hadapan kita, mulai dari perjalanan beliau di organisasi, pendidikan, dan karir yang sekarang beliau geluti. Langsung saja mungkin saya persilahkan, selamat malam Bung Deddy Nasution. Selamat malam Bung Maki. Alhamdulillah, saya luar biasa banget sekarang, gemeteran saya sebenarnya teman-teman, karena beliau ini karismanya sangat kuat. Dan kali ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan beliau bagaimana menjadi Bung Deddy Nasution seperti ini ya. Kita ingin diskusi tentang ini sih Bung, lebih tepatnya Bung kan aktif di bidang kepengacaraan ini, di bidang hukum dan apa ya, bahkan Bung mengajar gitu. Itu kalau tidak salah Bung juga dulu S2 di Inggris gitu Bung ya. Alhamdulillah ya. Banyak teman-teman bilang bahwa Bung Deddy ini dulu teman-teman hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Ya. Betul begitu Bung. Iya. Mungkin bisa diceritakan gimana tuh Bung yang from nothing sampai jadi something sekarang tuh gimana nih? Jangan pernah menilai rendah terhadap diri. Itu yang pertama. Bahwa kita ini bukan made in Jepang. Kita ini manusia. Ya, artinya limit itu bukan kita yang membatasi. Jangan sampai kemudian kita yang memberi limit kepada diri kita. Pertama itu mungkin kemudian kita bisa dianggap dolim terhadap diri sendiri. ya. Atau bahkan kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Gitu. Ya. Bahwa apapun yang terjadi, mungkin itu yang terbaik buat perjalanan kita. Tidak ada yang dikatakan kita itu terlambat atau mungkin terlalu cepat. Karena mungkin itu sebenarnya pas buat diri kita. Dan berbaik sangka kepada Allah itu yang paling bagus. Dan jangan berhitung dalam melakukan kebaikan. Harus udah lakukan aja kebaikan. Sudah lakukan saja, jangan dihitung untung ruginya. Ya. Karena kemudian ada suatu saat kemudian hasil itu merupakan apa yang kita tanam dulunya, yang kita mungkin tidak paham. Jadi itu mungkin sekelumit perjalanan kehidupan saya yang bisa saya bagi. Karena kan banyak orang ya kalau di luar sana itu ketika bukan kita merendahkan sekali lagi, ketika beliau tuh ada permasalahan perekonomian, bahkan misalkan bukan dirinya sendiri, keluarga memang kondisi yang belum mampu, terus mereka dapat pekerjaan yang tidak layak. Biasanya kan mereka merasa bahwa ya udah ini mungkin kehidupan saya gitu aja. Itu sehingga dia tidak berani untuk menjadi lebih baik. Itu mungkin Bung dulu ngalamin juga atau gimana? Iya. Itu bisa dikatakan penyakitnya kita ya. Ya. Penyakit kaum-kaum marginal lah, bahwa kemudian kita tidak punya kesempatan, bahwa kemudian dunia ini tidak berpihak kepada kita, Ya, bahwa masa depan itu tidak bisa diraih. Mungkin itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu ketika kemudian kita kepingin maju. wah, Soal kemudian mau jadi apa, bebas saja lah, karena itu mungkin
yang terbaik buat kita lah. Mungkin bukan itu yang kita inginkan, tapi itu yang terbaik buat kita. Bahwa saya dulu seperti yang dikatakan tadi tukang sapu ya. Tim kuning kalau dulu Bung Yana. Pasukan kuning. Pasukan kuning. Ya, saya dulu nyapu di Perak. Subhanallah. Clearly nyapu. Terus kemudian saya jadi mandor. Ada masalah tahun berapa ya? Setelah reformasi 98. Mungkin kalau cerita lebih panjang, tapi intinya kemudian mungkin ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Ada suatu masa kesempatan itu ada di depan, yang itu mungkin tidak banyak bisa kita dapat dalam perjalanan. Mungkin dalam hidup kita cuma ada 2 atau 4 kali kesempatan yang kalau kemudian itu tidak kita raih, maka kita tidak bisa melompat. Ada perjalanan-perjalanan, dan saya juga menyaring dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang saya sering diskusi sama tokoh-tokoh masyarakat. Ada perjalanan-perjalanan yang dia melompat itu ketika dia mengambil kesempatan-kesempatan itu. Jadi pada waktu itu ada masalah, saya tidak perlu cerita masalahnya, cuman waktu itu ambil resiko saya, dan akhirnya dapat hasil, sehingga saya bisa kuliah. Saya lulus 95 itu, tapi tidak bisa berkuliah karena tidak punya dana. Tapi tahun 2001 saya bisa dapat dana, dari sehingga kemudian SMA Bung ya, 95 SMA lulus, berarti ada 6 tahun Bung. Iya. 6 tahun saya bekerja, akhirnya dapat dana dari situ, dan kemudian saya kuliah tahun 2001 dan lulus 2005. Itu masih nyapu itu. Ya karena gajinya dari situ, bayarnya juga dari situ. Saya masih nyapu waktu itu. Jadi kuliah saya sama nyapu. Tapi waktu itu sudah jadi mandor setelah jadi pasukan kuning. Ya, saya dengar juga dari teman-temannya Bung, misalkan dari Bung Yasin. Kalau soal kecerdasan ya, dalam artian effort belajar, Bung Dede ini sangat giat teman-teman, sangat tinggi. Pada saat itu artinya Bung itu secara pemikiran kan sudah bagus tuh. Kok seakan-akan Bung nggak punya pilihan, tetap nyapu atau? Tidak semua orang punya keberuntungan. Tapi bahwa tidak semua orang juga harus menyerah kan begitu. Jadi waktu itu pilihannya saya tidak menyerah dan berusaha, dan juga tidak menyangka bisa lulus sarjana juga. Akhirnya bisa lulus sarjana 2005 dan kemudian dapat beasiswa tahun 2009. Beasiswa dari Ford Foundation, sehingga saya kemudian itu katanya paling sulit Bung ya, Ford Foundation itu untuk dapat beasiswa dari sana. Kelihatannya begitu karena tesnya itu hampir 1 tahun itu tesnya, dan itu satu Indonesia itu dipilih waktu itu yang lolos kalau tidak salah cuma 32 orang dari ribuan. Satu Indonesia. Dan itu bukan masalah pintar, itu ya itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kemudian kebaikan yang kita tanam dahulu itu kemudian kita bisa panen. Jadi bukan karena saya pintar, bukan karena saya mungkin ada kebaikan-kebaikan yang saya lakukan dahulu dan itu mendapatkan panennya atau barokahnya pada detik itu. Artinya apa yang Bung capai hari ini baik dalam hal pendidikan ataupun karir sekarang ini, Bung tidak merasa karena kepintarannya Bung sendiri. Terlalu sombong kalau begitu. Itu terlalu sombong dan juga terlalu naif lah. Bung, ini banyak sekali teman-teman yang kita akui ya, terutama di orang Madura yang masih ada di kondisinya Bung nih, ada di kondisi di mana dia merasa ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Saya tuh pengen kuliah S1, S2, S3, tapi apalah daya, saya ini masih tukang sapu, saya masih tukang cleaning service, saya masih tukang ini. Yang akhirnya menarik Bung dari seorang itu ya, orang pekerja biasa, menjadi orang yang giat dalam pendidikan sampai karirnya
sebagus ini sekarang tuh apa dulu? Jadi kita jangan kotakkan ini ya, suku atau gimana ya, Ya, tidak siap. ya, karena itu saya agak kurang sepakat kalau dikotak-kotakan ke suku. Siap. Karena itu nanti akan menjadi bom, tidak hanya suku Madura, suku semua Ya, atau ras semua, masalahnya hampir sama. benar. Itu masalah personal yang kemudian mindsetnya harus dirubah. Saya dekat juga dengan kawan-kawan dari suku Madura meskipun saya dari suku Batak kan begitu. Ada banyak teman-teman Madura yang juga punya potensi, tinggal kemudian dia mau berkembang atau tidak. Ketika dia milih untuk berhenti maka selesai sudah hidupnya. Tapi ketika dia milih berkembang ya silahkan untuk berjuang di jalannya. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman itu, orang yang paling beruntung sebenarnya itu adalah anak-anak muda yang sudah menemukan jalannya. Itu orang yang paling beruntung. Dalam artian apa tuh menemukan jalannya? Dia bisa berjalan di jalannya. Pasti ketika dia menapaki jalan, dia pasti akan jatuh. Ya. Dia pasti akan terjelungup, akan terluka. Tapi dia menemukan jalan sudah. Tinggal dia tapaki pasti nanti ketemu. Dan kalau dia sudah menemukan jalan itu pada usia muda, itu sudah beruntung sekali. Saya tidak ngomong sukses, saya tidak ngomong kaya, saya tidak ngomong inilah apa materi, Capaian-capaian. tapi ketika orang sudah menemukan jalannya di usia muda, itu adalah orang yang paling beruntung. Tinggal tapaki jalannya, pasti sampai. Wah. Tidak mudah, iya. Ini hidup, tidak ada hidup itu yang mudah. Dia berjalan, dia pasti akan sampai. Tidak cepat, juga tidak lambat. Tapaki jalan itu. Anda akan tersandung, Anda akan terjatuh, bangkit jalan lagi, sampai. Tinggal mindset itu yang dirubah, tidak orang Madura, tidak orang Batak, tidak orang Cina, tidak orang Arab, tidak orang Indonesia. Semuanya kepada teman-teman generasi muda, temukan jalan Anda, tapakilah jalan Anda, pasti akan sampai. Untuk yang belum, yang belum menemukan jalannya, saya ini sebenarnya pengen jadi apa sih, itu nggak ketemu-ketemu, jadi apapun ya yang ada di depan ini dilakukan, atau mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa tuh, nunggu partnya itu di mana sih? Makanya pertama kan saya ngomong itu, orang yang paling beruntung. Iya. Jadi ketika anak muda menemukan jalan, itu orang yang paling beruntung. Untuk yang tidak seberuntung itu terus gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedakan antara keinginan dengan niat. Ada banyak penyakit kemudian orang-orang kawan-kawan muda ini kemudian hanya ingin. Saya kepingin jadi pengusaha, saya kepingin jadi profesional, tapi hanya kepingin, tidak niat. Tapi kalau dia niat, ingin itu hanya mimpi angan-angan. Tapi kalau niat maka tapakilah jalan itu meskipun selangkah. Artinya duit tiap hari ya harus dilakukan. Tidak masalah duit. Jalani apa yang Anda niatkan. Jadi jangan tolah-toleh. Kalau Anda mau jadi profesi ya sudah. Jalani itu. Beda antara ingin sama niat. Kalau cuma ingin, 2 tahun lagi kita ketemu masih ingin. Tapi kalau niat, mungkin 2 tahun lagi kita sudah setengah jalan. Bedanya itu kalau niat tuh ya dikerjakan. Dikerjakan. Itu penyakit anak muda yang kemudian hanya ingin jadi pengusaha, tapi ya tidak punya modal. Ya kalau punya modal ya tinggal tidur. Ngapain jadi pengusaha? Pengusaha itu kan mau cari duit. Baru ingin aja sudah ingat halangan-halangannya gitu. Iya, ya itu kan karena ingin tidak niat. Iya. Saya ingin jadi YouTuber umpamanya. Tapi ya tidak punya ponsel, tidak punya apa. Ya sudah, 3 tahun lagi kita ketemu tetap masih ingin. Siap. Tapi kalau dilakukan, maka 3 tahun lagi sudah lain. Bismillah. Jadi bedakan antara ingin dengan niat. Kalau pesannya Bung Deddy dari dulu itu kayak do something gitu Bung ya. Ya, lakukanlah. Lakukan, pengen jadi apa aja dulu, lakukan aja gimana. Lakukan saja. Satu lagi nih Bung, berkenaan dengan Bung nih. Karena kita pengen banget Bung, orang-orang, teman-teman kita ataupun siapa nanti yang nonton, yang sekarang masih dalam kondisinya Bung 20 tahun lalu misalnya. Bung dulu
sampai ada banyak yang bercerita Bung tuh sampai level depresi ya, sampai kayak apa tuh? Mungkin bisa Bung jelaskan tuh sampai level-level kayak preman atau apa yang katanya teman-temannya beliau ini teman-teman, ya mati sekarang mati besok sama aja apa jadi kenakalan itu gimana tuh Bung? Itu kan suatu hal yang kontra ya dengan Bung yang sekarang. Ya itu kan fase perjalanan hidup. Dan saya pikir semua anak muda akan menjalani itu sadar atau tidak sadar tentang fatalisme begitu. Fatalisme. Karena kan tidak ada manusia itu yang tidak pinter atau tidak punya potensi itu kan, itu sangat meremehkan penciptaan begitu. Pasti manusia itu punya potensi, pasti manusia itu pinter. Karena secara ilmiah otak kita itu kan tidak dipakai lebih dari 20%. Berarti ada 80% otak kita nganggur. Kalau kemudian kita ngomong bodoh atau tidak pinter itu kan hanya karena kita tidak menggunakan sisanya ini. Artinya masih ada banyak otak kita yang nganggur. Jadi jangan pernah menganggap kita tidak pintar, itu yang pertama. Bahwa kita punya potensi, tinggal Anda menemukan apa kepintaran Anda, apa potensi Anda. Jangan mudah berputus asa. Ketika kemudian kita mampu, punya kemampuan, merasa punya, namanya muda itu kan merasa punya kemampuan, dan kemampuan itu kemudian tidak terakomodir, itu sepertinya kita menjadi fatalis. Jadi ya bahasanya, saya masih ingat, saya masih punya potensi lah, artinya di SD, SMP, SMA itu saya ranking lah. Artinya kalau saya ngomong pintar itu ada ukurannya. Ada ukurannya lah, tidak merasa pintar. Iya. Saya masih ingat waktu itu ketika mendaftar, masuk dulu masih UMPTN. UMPTN itu masuk S1 beasiswa gitu Bung ya? Enggak, daftar ke perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi. Oh iya. Nah, itu kan kita beli formulir, saya masih ingat Pak, itu harganya 17.500. Ya, saya enggak punya dana untuk beli formulir itu. Ya Allah. Sehingga sekedar 17 itu Bung. 17.500 waktu itu formulir, saya tidak bisa membeli formulir itu. Dan saya ingat teman-teman saya yang di bawah saya merasa dia di bawah saya karena ukurannya kan jelas juga ranking itu bisa masuk ITS, bisa masuk UNER. Jadi kan bahasanya kan saya merasa depresinya kan, kenapa saya tidak bisa kemudian menapaki jalan yang mereka lalui untuk merubah nasib. Mereka yang biasa-biasa aja bisa gitu Bung ya. Sehingga kemudian bahasanya ya menjadi fatalis begitu, artinya mati sekarang sama mati besok sama saja. Tidak terima dengan keadaan. Ya itu. Ya artinya itu pesan kepada teman-teman yang masih muda, artinya itu hal yang kurang bagus dari pengalaman saya. Artinya semuanya pasti melewati itu, pahamilah bahwa selalu ada jalan keluar. Jangan fokus kepada masalahnya, fokus kepada solusinya. Jangan fokus pada masalah. Maksudnya gimana tuh Bung? Jangan fokus. Ya, itu menarik. Masalahnya umpamanya kita tidak bisa beli formulir, kenapa kita kemudian tidak bisa beli formulir? Kita fokus pada solusinya kan begitu. Jadi jangan kenapa saya akhirnya kok semiskin ini, kayak itu nggak usah fokus di sana. Jadinya kan kemudian menyalahkan hal-hal lain yang di luar kita kan. Artinya kita fokus pada solusinya, terus bagaimana jalan keluarnya? Lebih produktif bila kita kemudian fokus pada jalan keluar. Coba, keren. Itu yang membuat kita beda dengan yang lain kan. Titik balik yang Bung rasakan sendiri pada saat itu apa? Dari kondisi yang saat itu yang tidak bisa menerima kondisi ini sampai Bung punya optimisme lagi, itu kan mesti tidak langsung tuh Bung. Yang buat Bung keluar dari cangkang. Oh. Saya hijrah, Bung. Tidak itu mindset. Oh ya. Karena lingkungan saya waktu itu ya lingkungan yang marginal, wilayah-wilayah yang lembah hitam. Jadi kan mindsetnya kan begitu. Bagaimana menjadi penjahat profesional, bagaimana menjadi ketua preman sehingga kemudian ekonomi menjadi membaik kan begitu. Bung dulu pernah jadi preman itu berarti? Sesuatu yang tidak perlu dibanggakan kan begitu. Ngeri banget. Waktu muda ini kan biasanya pikirannya tidak panjang. Ya, karena memang itu sebenarnya basicnya itu dapat banget beliau sebagai pengacara itu. Berarti dulu
peranan waktu jadi preman tuh jadi keberanian yang dibutuhkan saat ini. Sebenarnya tidak preman sih, namanya anak muda, premannya gimana? Nah, cuma nakal saja waktu itu ya, cuma ada kelompoknya waktu itu. Subhanallah. Dan kebetulan kan wilayahnya mendukung, maka perlu keluar. Hanya ketika kemudian kita keluar dari komunitas itu dan melihat dunia, ternyata ada dunia lain dari dunia kita. Jadi kadang-kadang teman-teman perlu keluar untuk kemudian merubah mindset atau mungkin kemudian menambah wawasan. Ya. Bahwa dunia itu tidak hanya segini loh, ada dunia yang lebih. Tinggal Anda pilih mau di bagian mana. Anda mau tetap di dunia bawah, Anda mau tetap di dunia gelap, atau ada dunia opportunity yang lain yang layak diperjuangkan. Anda di dunia bawah atau di dunia gelap pun sama, Anda harus berjuang. Kenapa ada dunia yang lebih terang dan dunia yang lebih terbuka lebar, Anda tidak mau berjuang? Tinggal itu saja, sehingga kemudian mindset itu berubah. Jadi kadang-kadang perlu teman-teman anak muda itu kemudian menambah wawasan, sehingga dia ada banyak perbendaharaan lah. Nah, tinggal dia mau milih dunianya mau kemana, terserah. Anda mau tetap di dunia bawah ya, terserah, itu pilihan Anda. Luar biasa, berarti harus pindah itu. Mindset itu harus. Ya artinya ketika kemudian saya ke dunia luar, ternyata ada dunia luar yang lebih ini berkilau kan begitu. Daripada dunia yang gelap dan penuh kekerasan ya. Mulai akhirnya Bung kuliah ya Bung ya. Akhirnya menikmati banget fase-fase. Mungkin itu yang maksud Bung keluar itu ketika Bung akhirnya kuliah dan di sanalah menemukan. Sebelum. Sebelum. Jadi kita ketemu teman-teman yang kemudian lebih berpendidikan dan lebih punya mimpi, lebih punya masa depan. Artinya ternyata dia bisa bermimpi ke sini. Saya tidak paham sekarang ada temennya dunia Bung lain. bukan preman aja, sudah ada yang lebih berpendidikan gitu. Ya bukan preman lah, dunia nakal dulu. Dunia nakal. Yang dulu didukung kan, kalau sekarang enggak ada dunia gitu. Kalau dulu kan mendukung itu. Mungkin teman-teman tahun 80-an Petrus itu kan dunia yang gelap gitu. Orang kita kan di wilayah dekat Perak, jadi ya begitulah. Berarti Bung sangat mensyukuri Bung ya, kondisi Bung yang ketika Bung menyadari seperti itu dulu, dan ketika Bung masuk kuliah mulai aktif di dunia hukum, bahkan terlebih waktu Bung dapat beasiswa yang ke Inggris ini, Bung begitu mensyukuri kondisi. Kalau masalah syukur itu dalam perjalanan waktu harusnya semuanya disyukuri. Karena katanya orang tua, hidup ini ya jurusnya cuma 2 lah. Apa tuh? Ya sabar sama syukur lah. Kalau ada masalah yang sabar lah. Kalau ada nikmat ya syukuri lah. Karena dunia ini tidak lama lah. Subhanallah. Kalau kamu ketemu penderitaan atau ketidakenakan itu tidak lama juga, yang sabar lah. Pasti itu selesai. Begitu juga ketika Anda menemukan kenikmatan atau enak, itu juga tidak lama. Jadi syukurilah. Habis itu ya sabar lagi, habis itu ya syukur lagi. Alhamdulillah. Ketika ada masalah sabar, ketika ada nikmat, capaian disyukuri. Iya itu. Jadi semua hal kemudian dijalaninya ya ini artinya tidak dalam kerangka kemudian bahwa sangat bersyukur sekali kita mendapatkan suatu. Enggak, jalani saja. Dari situ nanti semakin bertambah umur, kamu akan kemudian menyerap esensi dari hidup gitu. Sehingga santai saja. Ya. Pastilah habis gini juga enggak enak, tapi habis gitu ya pasti enak. Ya itu namanya hidup. Bung, tapi lain-lainnya proses lah. Siap. Ini Bung tidak boleh menyangkal ini, karena ini pendapat kita ya teman-teman yang lama ketemu dengan Bung. Dan ini saya tanyakan sekarang, Bung ini kan menurut kita ini orang yang punya integritas ya. Orang yang sangat dapat dipercaya dalam bidangnya. Dan ketika itu semua Bung sudah melalui sendiri ya, dari Bung yang nothing sampai sekarang itu. Kira-kira bumbu apa, racikan apa yang bisa membuat Bung build integritas dalam diri Bung sehingga Bung sampai pada titik ini? Terlalu naif kalau kemudian bilang saya berintegritas atau saya bersih. Lah. Ini dunia, kita harus sadar diri lah. Tapi saya sering kali ngomong kepada kawan-kawan muda, nikmatilah masa mudamu ketika Anda bisa beridealis. Wah. Karena
Itu masa di mana Anda bisa beridealis. Berarti idealis itu sangat penting. Itu sebuah kemewahan. Ketika umur seperti saya ini tidak bisa idealis sudah, tidak bisa. Itu realita yang harus kita pahami. Boleh Bung contohkan gimana menjadi anak muda yang punya idealisme tuh, contohnya kira-kira. Ya ketika dia memperjuangkan sesuatu nilai-nilai sudah dia perjuangkan tanpa ini kan. Benar-benar murni nilainya. Iya. Kalau sekarang dengan umur-umur kita kan terlalu banyak pertimbangan. Jadi idealis itu merupakan sebuah kemewahan. Karena juga saya sering ngomong kepada teman-teman, kita itu sebenarnya mengalami 3 fase dalam hidup. 3 fase. Iya, pertama itu radikal. Setelah itu moderat, setelah itu konservatif. Jadi anak-anak muda kalau tidak radikal itu keliru. Itu mengingkari fase. Saya sudah mengalami, sekarang saya pada masa moderat lah. Setelah radikal, pasca radikal. Iya, pasca radikal moderat. Nanti semakin bertambah umur saya akan menjadi lebih konservatif. Dan itu akan selalu bertempur 3 fase itu. Itu radikal sama konservatif tuh beda, Bung ya. Itu kan sama seperti kembali ke radikal saat Bung sudah nanti konservatif. Bisa jadi, maksudnya bukan lebih radikal, tapi fasenya sudah sama-sama notoknya. Iya. Tapi tidak ketemu karena maksudnya radikal ini dia akan tidak akan percaya ketika dibilangi. Dia akan apa kemudian benarnya sendiri. Iya. Karena dia belum punya pengalaman kan begitu. Iya. Kalau dibilangi jangan ke sana, ke sebelah kiri, ngapain nggak boleh ke sana? Jangan didobrak, ngapain nggak boleh didobrak? Bukan percaya malah melawan gitu. Karena dia belum mengalami. Dan dia perlu itu, dobrak saja, enggak apa, mana anak muda udah radikal saja lah. Karena itu fase Anda, itu kemewahan yang harus Anda dapat, dan itu kuota. Jangan sampai kuotanya itu habis tidak dipakai. Kalau saya radikal agak susah lah. Kuotanya tidak, karena kuotanya sudah habis, secara umur itu keliru. Jadi radikal saja, dengan begitu Anda dapat banyak. Saya tidak bilang baik atau buruk, saya bilang dalam konteks Anda mendapatkan banyak maka radikal. Kalau enggak sampai dapat sedikit, radikal saja. Itu kayak fase-fase mengisi pemikiran. Pasti nanti akan ada kesalahan, ya namanya anak muda pasti salah lah, mana anak muda benar. Artinya Anda paham bahwa Anda salah tapi Anda dapat banyak. Setelah itu kemudian moderat. Dengan moderat itu kan bahasanya, saya pernah begitu dan itu salah. Mulai berkompromi dengan yang benar kata yang tua kan begitu. Tapi masih bisa menerima yang baru. Ini kan dunia modern. Nanti ya umur-umur 55 ke atas, 60 sudah mulai konservatif lah. Artinya saya sudah mengalami banyak hal. Yang kamu lakukan itu saya tahu endingnya kemana. Sudahlah, enggak bisa. Artinya nilai-nilai, saya dikasih nilai-nilai baru juga enggak akan gampang terima. Karena banyak nilai-nilai yang sudah saya lakukan kan begitu. Pasti nanti akan bertempurnya itu 3 fase itu akan saling bertempur. Jadi kenapa anak sama bapak itu enggak ketemu, orang tua sama anak muda itu enggak ketemu karena memang perbedaan fase. Yang penting kita paham lah. Artinya kalau kamu maju terus ya sudah, kan saya bilang itu tembok. Jangan didobrak sakit. Tapi kalau mau dobrak ya silakanlah dobrak. Biar kamu tahu rasanya sakit, tapi kan saya tahu endingnya, itu tembok enggak bisa roboh. Tapi kita saling memahami fasenya. Tapi jangan kamu ajak saya nabrak tembok, kan begitu. Atau saya tidak perlu memaksa Anda untuk jangan menabrak tembok, ya tabrak saja, biar tahu rasanya sakit. Selain idealis tadi Bung ya, saya lihat ini, saya bacakan sebagai untuk build capacity, kualitas diri itu. Dan kita kan juga tahu Bung itu waktu kuliah dulu bukan orang sembarangan bahasanya, orang yang punya pengaruh baik dalam gerakan atau pemikiran mahasiswa begitu. Apa yang Bung lakukan, aktivitas selama mahasiswa sampai sekarang lah Bung ya, tercermin seorang Bung Deddy kan. Jadi begini, ada yang lucu kan begini. Iya. Orang benar itu kalah sama orang yakin. Orang benar kalah sama orang. Iya. Walaupun yang yakin tuh salah, yang diyakini salah. Iya. Gimana tuh Bung? Ya contohnya begini. Saya pernah nyetir kendaraan.
Jadi Orang benar kan. saya tahu bahwa kemudian ini harus lurus. Iya. Tapi teman sebelah saya itu ngomong, saya itu sudah berkali-kali lewat sini dan sudah saya tandai ini belok kiri, belok kiri. Saya tahu seharusnya lurus, Aduh ya. lurus ini. Kalau belok kiri keliru, saya sudah tandai ini belok kiri. Akhirnya saya salah, Allah. kalah sama yang ini. Dan dalam itu apa ya, ilmu apa itu, ilmu yakin lah bahasanya. Dan itu yang kemudian saya terapkan dalam beberapa hal. Kalau salah saja yakin bisa mempengaruhi orang, apalagi orang yang benar dan yakin. Maka ketika Anda yakin terhadap kebenaran itu lakukan dengan keyakinan, dan itu akan mempengaruhi. Mungkin Azumardi Asrat pernah bilang bahwa kemudian itu ada apa, inner circle yang akan kemudian menggerakkan orang-orang sekitarnya. Tinggal Anda mau menjadi orang-orang yang di sekitarnya yang bergerak, atau Anda mau menjadi pusat. Nah, pusat ini orang-orang yang yakin. Kalau Anda yakin terhadap gerakan, maka orang-orang akan mengitarinya. Power dari dalam. Karena tidak banyak, orang-orang yang yakin ini tidak banyak. Maka teman-teman muda itu yakinlah dengan diri Anda, dan bergeraklah dengan keyakinan itu, maka itu akan mempengaruhi banyak orang di sekitar Anda. Subhanallah. Itu yang kemudian menjadi rumus itu. Keyakinan. Keyakinan. Tapi akhirnya Kalau Anda tidak yakin, Anda hanya menjadi orang yang ikut arus itu tadi. Yakin? kalau bahasanya senior saya itu inner fire kan. Kalau sudah yakin itu berkobar-kobar ngomongnya itu. Iya, karena dia yakin. Iya. Meskipun kita tahu itu salah, tapi kita jadi ragu. Apa saya yang salah atau sana yang salah, karena keyakinannya kalah. Jadi yakinlah kan, karena itu menjadi rumus. Luar biasa sekali teman-teman ya, ngobrol dengan beliau ini, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ini. Sekarang Bung kan aktif di bidang advokasi nih sebagai pengacara. Tadi di belakang saya bicara dengan Bung Dedi, ada itu apa mungkin Bung yang bisa Bung share tentang kepercayaan dengan kasus gitu yang hukum positif dan kebiasaan gitu itu mungkin itu dinamika Bung ya, maksudnya yang banyak Bung temui di lapangan tentang permasalahan-permasalahan. Mungkin tahun 80-an, pertengahan 80-an di bawah 90 itu kita sering dengar program pemerintah tentang pemberantasan buta huruf. Pemberantasan. Dan alhamdulillah mungkin sekarang ini kita tidak pernah dengar lagi ada program pemberantasan pemberantasan buta huruf itu. Saya ada terakhir di kampung itu SBY, Bung. Presiden SBY. Orang tua itu Bung ya. Sekolah lagi kayak itu malam-malam itu. Tahun 80-an itu gencar pemberantasan buta huruf. Iya. Tapi mungkin ketika saya bergerak di dunia hukum ini, maka kayaknya saat ini yang perlu digerakkan itu adalah literasi tentang hukum. Literasi. Karena ada banyak kemudian ada gium itu yang kemudian didasarkan pada persoalan masalah buta hukum itu tadi. Buta hukum, Bung ya? Buta hukum. Subhanallah. Jadi hukum ini kan ada konten, isi hukumnya, Iya. ada struktur hukumnya, dan ada kultur budaya hukumnya. Nah, ini yang kemudian kita belum bisa membumikan hukum itu di kehidupan masyarakat. Padahal kita seringkali kemudian mendengar hukum sebagai panglima kan begitu. Iya. Tapi kemudian kita tidak pernah menggerakkan literasi atau pemberantasan buta hukum itu. Bahwa kemudian hukum itu kan katanya Lord Acton itu kan law is social tool of engineering. Apa artinya? Hukum itu sebagai alat untuk perubahan sosial. Contoh lah, kalau kampung Anda kotor, Anda kepingin bersih, maka dibuatkan hukum bahwa membuang sampah sembarangan dihukum, kan begitu. Nah, jadi hukum itu sebagai kontrol fungsi sosial, kan begitu. Dan itu esensial banget peranan hukum dalam perubahan. Ketika kemudian masyarakat tidak aware terhadap hukum atau kemudian apatis terhadap hukum, ini akan menjadi masalah di kemudian hari.
kita bisa ngomong nanti katanya pengacara itu kan membela yang bayar, Iya. bukan membela yang benar. Anda tidak aware terhadap hukumnya awalnya, sekarang Anda berkoar-koar kan begitu. Anda tidak paham tentang kultur hukumnya, sekarang Anda berkoar-koar. Anda harus terlibat dalam hukumnya itu baru Anda berkoar. Anda apatis terhadap dunia hukum, sekarang Anda berkoar-koar. Ada banyak masalah di hukum kita karena hukum kita kan bahasanya itu kan sudah ratusan tahun umurnya. Yang tidak bisa kemudian menjawab kebutuhan perkembangan sosial masyarakat. Sementara kita selalu ngomong hukum itu adalah panglima. Kita bukan menganut prinsip hukum kebiasaan, tapi kita menganut prinsip positivisme hukum. Bahwa hukum itu apa yang tertulis. Kodifikasi hukumnya kan begitu. Artinya ketika hukum itu tidak tertulis maka itu bukan hukum. Maka ketika kemudian ini masyarakat apatis, ketika kemudian dia terkena masalah, dia berkoar-koar, itu kan masalah. Padahal dia harus terlibat dalam pembuatan hukum itu. Minimal dia kemudian memberikan opini kepada para pembuat hukum itu, agar kemudian hukum itu benar-benar mencerminkan perubahan zaman dan kehendak masyarakat, termasuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya itu. Contoh paling sederhana kan kita ngomong ITE lah. Ya, Bu. Saya masih ingat awal-awal ITE itu dibahas ketika ada booming tentang e-commerce. E-commerce ya, benar-benar. Tentang jual beli di internet. Tokopedia, Shopee. Jadi bagaimana transaksi di internet itu bisa dijangkau oleh hukum. Ya. Maka kemudian ITE itu yang kemudian dikeluarkan dalam konteks menjawab kebutuhan itu. Tapi yang terjadi di lapangan kemudian ITE itu menjadi permasalahan di bidang pencemaran nama baik. Tidak dalam transaksinya, padahal ITE itu kan awalnya untuk transaksi elektronik. Kasus atas nama ITE itu sudah kena banyak. Tapi menjadi masalah itu kan. Kalau awal-awal itu kan hukumannya 5 tahun sehingga itu bisa ditahan. Sekarang kan karena ada banyak kritik menjadi 4 tahun tidak bisa ditahan. Tapi kemudian itu menjadi pisau untuk kemudian menghukum kita. Lah Anda kemana waktu itu? Itu permasalahan, artinya literasi hukum itu sudah dirubah. Dan banyak kemudian permasalahan hukum yang berakhir di pengadilan itu kemudian kekurangan bukti. Sehingga kemudian itu ada giumnya pengacara membayar yang bayar, tidak membela yang benar. Nah, pertanyaannya bukti yang Anda pakai itu enggak ada. Contoh lah, kita di masyarakat ini kan kalau melakukan hubungan keperdataan itu kan saling percaya. Hutang piutang, jual beli. Benar. Ini dulu kakekmu jual ke saya dengan kepercayaan. Ini dulu kamu hutang dengan saya kepercayaan. Ketika kemudian terjadi masalah, tidak ada buktinya. Benar. Nah, itu hal-hal begitu, literasi hukum itu yang kemudian perlu digerakkan kepada masyarakat bahwa itu akan menjangkau Anda. Kalau Anda apatis, itu nanti akan mencekik Anda. Maka Anda harus terlibat dalam hukum karena itu pasti akan mengikat Anda. Kalau Anda apatis, ya jangan salahkan ketika kemudian Anda tersandung oleh hukum itu. Tapi kalau yang Bung sebutkan tadi, pengacara itu membela yang bayar bukan yang benar, tuh memang meskipun Bung sebagai ahli hukum ya mungkin mengatakan tidak seperti itu karena Bung ada di sini. Tapi Bung bisa menganggap itu stigma. Tapi begini, Bung, kayak kasusnya Ferdi Sambo, terus sekarang yang narkoba itu siapa itu namanya tuh? Minahasa. Teddy itu kan maksudnya pengacara, maksudnya baik yang salah itu meskipun orang-orang rata-rata ini tetap ada pembelanya begitu, Bung ya. Terus ada istilah lagi tuh hukum itu seni interpretasi, begitu kan seakan-akan bahwa pengacara-pengacara ini supaya mengamankan bidangnya untuk bisa tetap kerja sudah bukan dalam konteks kebenaran tapi dalam konteks profesional tuh gimana? Bisa jadi orang berpandangan begitu, tapi saya mungkin berpandangan dari sisi lain begini. Gimana? Hukum itu harus ada yang menjaga. Bahwa ada penyimpangan pastilah, nggak mungkin kan namanya dunia ini kemudian lurus lempeng itu nggak ada, pasti ada penyimpangan.
Tapi bayangkan ketika kemudian tidak ada yang menjaga. Makanya kemudian filosofi dasar dari hukum itu kan bahwa semua orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang memutuskan bahwa dia bersalah. Begitu kan? Itu namanya asas praduga tidak bersalah. Bahwa semua orang itu harus dipandang tidak bersalah. Itu yang kemudian menjadi pegangan dasar dari pengacara. Meskipun sudah ada temuan kasus-kasus sebelum ada keputusan tuh. Itu kan harus kita buktikan, temuannya. Dulu. Apakah benar? Sebab dari beberapa kasus itu ada masakan-masakan kan begitu. Dari pengalaman-pengalaman kita ada masakan-masakan, ada penyimpangan-penyimpangan, maka mindset kita harus kemudian bahwa orang ini belum bersalah. Bayangkan kalau kemudian kita menganggap bahwa orang itu bersalah. Bagaimana kalau kemudian ada orang tidak bersalah? Dianggap bersalah. Dianggap bersalah. Itu akan ada banyak korbannya di hukum itu kan ada. Hukum lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Aduh, lebih baik membebaskan 100. Iya, 100 orang bermasalah kalau dia khilaf, ya selesai kan, dia tidak melakukan lagi. Tapi kalau dia memang pemain begitu pasti suatu saat kan akan kena. Jadi ya santai saja, pasti kena lah nanti. Tapi jangan sampai kemudian orang tidak bersalah itu dihukum. Makanya kemudian pengacara ini membentengi proses hukum itu. Supaya jangan sampai ada orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Oke lah, ada orang yang bersalah, bisa enggak apa-apa, bebas. Kalau dia khilaf ya namanya khilaf, ya anggap saja dimaafkan. Tapi kalau kemudian memang dia pemain ya suatu saat pasti kena. Begitu. Jadi pengacara itu yang pertama, itu pandangan saya tentang itu. Kemudian yang kedua, pengacara ini kan profesinya ada kode etik bahwa dia tidak boleh kemudian menolak permintaan untuk diadvokasi. Tidak boleh. Ada perkecualian sih beberapa, tapi dia tidak, pada prinsipnya dia tidak boleh menolak. Karena nggak boleh ngejudge duluan orang yang mau dibela itu salah apa enggak, karena sudah masuk kode etik itu, Bung ya. Dengan begitu kan tidak gampang-gampang kemudian aparat penegak hukum itu kemudian melakukan tindakan hukum terhadap orang. Bayangkanlah kita pernah mengalami masa Orde Baru itu. Ada banyak orang-orang tidak bersalah yang kemudian menjadi bersalah karena ketika kemudian proses penegakan hukum ini tidak terkontrol. Saya melihatnya sih seperti begitu. Soal kemudian ada yang memanfaatkan, ya namanya dunia tidak ideal ya itulah. Tapi kita kemudian kan tidak menghilangkan persepsi yang begitu. Kalau menurut Bung menjadi pengacara itu kan kalau saya lihat ini mulia, Bung ya, kayak terlebih punya nilai menolong yang secara langsung dirasakan begitu. Tapi banyak sekarang itu, Bung, karena persepsi orang tentang pengacara itu adalah pekerjaan, akhirnya itu dijadikan banyak tuh orang pengen jadi pengacara itu untuk memperkaya diri begitu. Itu menurut pandangan Bung gimana itu soal? Ya itu wajar kan. Artinya semua orang bekerja juga kepingin kaya. Tapi kan itu bertentangan dengan asas yang tadi bahwa ini harus ideal di membela ini, mengawal orang ini. Ya maksud saya itu belum selesai. Jadi maksudnya pada permukaannya semua orang bekerja itu kepingin kaya. Benar. Semua orang, tidak ada orang yang bekerja saya kepingin tidak kaya, tidak ada. Jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi semua profesi semua kepingin kaya. Dan itu wajar. Tapi pada permukaannya, tapi pada esensinya bahwa pengacara itu kan profesi yang mulia. Karena itu kan tercantum dalam kode etik juga bahwa pengacara itu kan officium nobile. Jadi dia harus pada posisi yang terhormat karena dia aparat penegak hukum. Dia menegakkan hukum dalam idealisnya begitu. Bahwa kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa dunia ini tidak idealis. Iya, gitu. Artinya ya ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan itu sebuah keniscayaan lah. Tapi bagaimana kemudian kita pandai-pandai menempatkan diri lah. Makanya idealisme itu kan kemewahan yang dimiliki anak muda. Jadi kalau masih muda idealis lah, jangan dihilangkan idealisnya. Nanti seumur-umur saya ini agak sulit untuk idealis. Meskipun banyaklah cibiran untuk orang idealis tuh, Bung ya. Jadi kayak dia itu melupakan banyak hal penting lainnya seperti
kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Ya makanya saya bilang itu untuk anak muda. Iya. Luar biasa sekali ngobrol dengan Bung Deddy ini, banyak insight yang bisa kita ambil, terlebih di bidang hukum ya. Akhirnya mungkin ini untuk akhiran. Kalau saya lebih karena teman-teman tuh ketika ditanya kalau ketemu Bung Deddy gimana, berarti ya nanya Kak tentang gimana membangun integritas diri supaya bisa dipercaya, terlebih karena Bung sekarang hubungannya dengan masalah orang dan lain sebagainya. Nah, untuk meskipun Bung tidak pernah mengakui itu, untuk membangun kualitas itu menjadi pribadi yang punya kualitas itu dapat dipercaya, dapat diandalkan, bisa nyelesain masalah. Saran dari Bung tuh apa yang harus? Yang pertama bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh. Iya. Saya pernah dengar Dahlan Iskan itu ya. Artinya kan dari diskusi kita sama teman-teman, Dahlan Iskan itu bisa kita percaya gitu. Ya. Bukan karena dia selalu berhasil, tidak. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan ya. Tapi orang percaya sama Dahlan Iskan karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka untuk anak muda ini ya, lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh karena itu kemudian membangun integritas. Soal kalah, menang, gagal, berhasil, sukses, tidak sukses itu bukan urusan manusia lah. Itu urusannya Allah lah. Jadi jangan kita ngomong ukuran sukses, berhasil, gagal, itu serahkan semua sama Allah lah. Kita ini ngurusi diri kita belum selesai kok masih ngurusi urusannya Allah, ini kan agak kebangetan lah. Sukses itu urusannya Allah. Oh ya, urusannya Allah. Sukses gagal, urusan kita itu sungguh-sungguh. Lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu akan membangun integritas untuk teman-teman muda ya. Hasil itu urusannya Allah lah. Siap. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Fokusnya semuanya. ke prosesnya ini. Iya, sungguh-sungguh saja. Itu akan dapat banyak. Dan itu membangun integritas dan itu akan membentuk aura. Wah. Inner power yang Bung. Iya, itu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa melakukan podcast ya, atau diskusi dengan beliau lebih tepatnya dalam banyak hal, dalam pandangan beliau tentang kehidupan beliau yang sudah beliau jalani sampai titik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bung Deddy. Sama-sama. Semoga teman-teman kita yang nonton di sana bisa mengambil value, hikmah yang bisa berfaedah untuk mereka nanti. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari kita. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.